Pemirsa, perampokan bersenjata api terjadi di minimarket di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, terekam kamera pengawas CCTV. Kedua pelaku mengancam karyawan dengan senjata tajam dan senjata api. Pelaku menggasak dua telepon genggam milik korban serta uang belasan juta rupiah hasil penjualan. Kamera pengawas CCTV minimarket di Jalan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan merekam aksi dua orang pelaku menggunakan masker terlihat berpura-pura sebagai pembeli. Saat kondisi minimarket mulai sepi, kedua pelaku langsung menuju kasir dan mengancam karyawan dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api. Si bocah itu kan nodong pistol sama tuh dia buat ini doang. Dari aksi perampokan ini, kedua pelaku berhasil menggasak dua handphone milik karyawan dan uang belasan juta rupiah hasil penjualan dari brankas minimarket. Pembeli itu progas ke kasiran langsung nodongin itu. Pakai apa aja mas, dua orang itu? Kayak pedang itu celurit sama pistol. Sama pistol. Terus apa aja mas yang diambil mas? Yang diambil uang sama handphone kita berdua. Kalau untuk uangnya berapa mas totalnya mas? Uangnya sekitar 10 juta lebih. Hingga kini kasus perampokan minimarket ini masih dalam penyelidikan Polsek Kebayoran Lama. Dari Jakarta, Helmi Sangjabati, iNews melaporkan. Seorang pedagang sembako tewas di tangan perampok yang menyatroni rumahnya. Korban tewas akibat 22 luka tusukan di tubuh. Pelaku mengaku dendam pada korban karena kerap diejek dan dihina dengan sebutan kuli bangunan. Dua remaja SU dan MA ditangkap karena diduga telah merampok dan membunuh Sabari, seorang pedagang sembako di rumahnya di Jalan Soekarno-Hatta, Balikpapan Utara. Keduanya dibawa polisi ke kebun pisang tempat pelaku membuang senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menghabisi korban. Pedagang sembako ini tewas dengan 22 luka tusukan di tubuhnya. Pelaku beraksi saat korban tengah tidur setelah merusak pintu rumah korban. Kita amankan dari pagi jam 9, korban TKP-nya di kilo 6,5. Pekerjaan korban adalah seorang pengusaha kelontongan. Kedua pelaku yang merupakan buruh bangunan mengaku sakit hati karena sering diejek dan dihina oleh korban. Ya karena saya sakit hati. Sakit hati dibilangin apa? Dihina saya. Berapa kali dihina? Sering. Seperti apa hinaannya? Macam contoh, kamu tuh ngapain kerja bangunan itu? Tidak ada hasilnya. Kedua pelaku dijerat KUHP pasal perampokan dan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Aksi kawanan pencuri spesialis rumah kosong terekam video amatir warga. 4 pelaku beraksi dengan kedok pengemudi beca motor. Para pelaku berhasil menggasak AC berikut sejumlah kosen pintu rumah. Video aksi komplotan ini viral di media sosial. Aksi kawanan pencuri di salah satu rumah di Jalan Tumapel, Medan, Sumatera Utara yang tengah ditinggal pemiliknya terekam video amatir warga. Terlihat 4 orang pelaku menggasak sejumlah mesin pendingin ruangan dari dalam rumah. Para pelaku ini beraksi dengan kedok pengemudi becak motor. Video aksi pencurian ini pun viral di media sosial. Kepala lingkungan setempat menyebut aksi pelaku tergolong nekat karena dilakukan di siang hari dan di dekat pemukiman padat penduduk. 2 dari 4 pelaku dikenali kepala lingkungan setempat. Sedikit dapatlah video pelaku pencurian ini. Aku ada sekitar 4 orang itu. Iya, 4 orang. Pelaku ada 2 yang saya kenal. Artinya warga Pak Kepling Ya, atau warga saya sendiri. warga? Kasus pencurian rumah kosong ini telah dilaporkan ke Polsek Medan Baru. Polisi masih memburu pelaku yang telah diketahui identitasnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Warga yang melintasi Bendung Kali Serayu di Kecamatan Rawalo, Banyumas dikejutkan dengan sesosok mayat pria tersangkut di pintu air. Tidak ditemukan identitas korban, polisi selidiki penyebab kematian.
Sesosok mayat pria ditemukan tersangkut di bendung gerak Sungai Serayu, Kecamatan Rawalo, Banyumas, Jawa Tengah. Mayat terlihat oleh warga dan petugas Bendung Serayu yang kemudian melapor ke Mapolsek Rawalo dan petugas BPBD Tim Siaga Bencana Kabupaten Banyumas. Tidak ditemukan kartu identitas pada mayat pria tersebut. Dari kondisi tubuh yang sudah membusuk, diduga pria tersebut sudah meninggal selama 7 hari. Ternyata betul sekali tidak ada sosok mayat mengapung di pintu 6 dan tertutup dengan ranting-ranting sampah-sampah. Dan kami alhamdulillah sudah bisa mengevakuasi dengan rekan-rekan tim SAR maupun Tagana Banyumas. Kami tarik ke tepi dan sudah kami angkat. Tim Inafis Polres Banyumas yang melakukan identifikasi korban tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Polisi kemudian memperoleh informasi keluarga asal Kalisube Banyumas memastikan korban adalah anggota keluarganya yang diduga terpeleset ke sungai dan terseret arus. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, N-News melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan wanita paruh baya yang ditemukan di pinggir laut Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Terungkap, korban adalah PSK yang dibunuh teman kencannya karena diduga mencuri uang dan rokok. Polisi membawa tersangka Sas alias Seven untuk melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan. Pelaku Sas alias Seven diduga membunuh seorang wanita PSK yang dikencaninya lantaran emosi dan kesal. Menurut pelaku, korban mengambil uang dan belasan bungkus rokok yang ada di dalam kamarnya. Gelap mata, pelaku menghabisi korban dengan sebuah palu. Pelaku ini merasa diambil uangnya yang ada di dalam kamar itu dalam bungkus plastik ya, sama dengan rokok-rokoknya barangnya. Jadi merasa juga ada sebelum-sebelumnya sering terjadi kehilangan barang. Jadi dia pada saat itu kondisi lagi mabuk. Pembunuhan korban MT 49 tahun dilakukan pelaku di belakang rumahnya di kawasan Jalan Pantai Impian Tanjung Pinang. Mayat korban kemudian dibuang ke laut yang berjarak sekitar 40 meter. Kasus ini terungkap setelah mayat korban ditemukan warga mengambang di pinggir laut kawasan Jalan Pantai Impian Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Humalana Sution, N-News melaporkan. Petugas gabungan gerebek tempat hiburan malam karaoke yang masih nekat beroperasi di tengah masa pandemi virus corona. 7 orang pengunjung dan pekerja karaoke diamankan petugas. Polisi gerebek tempat hiburan malam karaoke di Jalan Pantura, Tuban, Semarang, tepatnya di Desa Sugiwaras, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, yang masih nekat beroperasi di tengah masa pandemi virus corona. Untuk mengelabui petugas, pemilik karaoke menutup pintu gerbang depan dan mematikan lampu halaman agar terlihat tutup dan tak ada aktivitas. Penggerebekan dilakukan atas laporan warga yang mengetahui ramainya aktivitas dari dalam tempat karaoke yang tutup sejak wabah corona. Dari penggerebekan didapati sejumlah orang mulai dari pengunjung hingga pekerja yang berada di dalam kamar karaoke. 7 orang diamankan polisi dibawa ke Mapolsek Jenuh Tuban untuk pemeriksaan dan pembinaan serta membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Ini berdasarkan informasi dari masyarakat, adanya tempat karaoke yang ada di Tuban itu melaksanakan kegiatan. Jadi buka namun dia terselubung. Sembunyi-sembunyi, pagar ditutup. Ada warga sekitar yang mendengar kalau di situ ada suara nyanyi dan lain sebagainya. Kemudian langkah yang kita lakukan adalah upaya untuk melakukan penertiban. Dari penggerebekan ini, pemilik usaha terancam dicabut izin usahanya lantaran melanggar aturan pemerintah Kabupaten Tuban yang tidak menutup tempat karaoke di tengah pandemi. Petugas gabungan akan terus melakukan patroli untuk memutus mata rantai penyebaran corona. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Seorang nenek terkapar ditabrak sepeda motor berkecepatan tinggi di sekitar flyover Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah. Menurut pengendara motor, korban terlihat ragu-ragu saat menyeberang jalan.
Warga bergegas menyelamatkan seorang wanita lanjut usia yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas di Jalan Adi Sucipto, Manahan, Solo. Korban yang tengah menyeberang jalan tertabrak sebuah sepeda motor. Akibatnya korban mengalami luka-luka, patah tulang di bagian lengan. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Yang ketahuan saya itu memang sudah jatuh. Harus sebelumnya itu tidak tahu. Ibunya itu ya. Atau jalan atau gimana? Lah perkiraannya itu jalan. Mengerti itu sudah di situ, udah guling gitu. Sementara itu pengendara sepeda motor juga terjatuh setelah menabrak korban. Pengendara sepeda motor mengaku tidak sempat menghindari korban karena jarak sudah dekat. Mbahnya tuh mau nyebrang, nah, kayaknya antara ya dan tidak, antara jalan dan tidak. Kemudian dari sana ada sepeda motor Honda Beat, tiba-tiba menabrak mbahnya ini. Akibat menabrak dalam kecepatan tinggi, pengendara motor terpental hingga sejauh 10 meter. Korban dan pengendara motor dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Dari Solo, Jawa Tengah, koresponden Septiantoro melaporkan.